Namanya adalah Lin Yue, seorang pria yang datang entah dari mana, namun kehadirannya selalu membawa kekacauan bagi para penguasa, dari meruntuhkan sekte kelas atas hingga mempermainkan para jenderal kekaisaran. Setiap tindakannya penuh dengan perhitungan dingin. Dikelilingi oleh wanita-wanita kuat yang terpesona sekaligus kesal padanya, ia melangkah maju untuk menghadapi musuh lamanya dan merebut kembali apa yang menjadi miliknya. Di arena yang porak-poranda, setelah kompetisi kualifikasi berakhir, suasana masih terasa tegang. Lin Yue berdiri dengan tenang bersama Mei, mengamati para petinggi sekte dari kejauhan. Ia menoleh pada Mei dan bertanya, "Apakah kamu pernah memahami sekte tingkat semi kekaisaran?" Mei, dengan kesombongan khas seseorang dari bagian utama, menjawab, "Aku berasal dari bagian utama. Siapa yang mau mengurus urusan bagian dalam atau sekte kelas bawah?" Lin Yue melanjutkan pemikirannya. Benar-benar sekte kelas atas menekan sekte kelas menengah, sekte kelas menengah menekan sekte kelas bawah. Sepertinya di mata sekte kekaisaran, sekte bagian dalam hanyalah sekelompok manusia lemah. Jika kamu mau memahami sekte putih, pasti akan mengetahui sifat dari Zhang Lingyi. Semua orang yang menjadi inkarnya pasti akan dibunuh olehnya. Dia adalah manusia tidak berguna, hanya berlagak karena sekte putih dan orang tuanya. Tadi dia mencariku karena masalah calon istrinya. Jadi nanti dia pasti akan mempersulit sekteku. Mendengar itu, Mei tersenyum mengejek. "Semua itu karmamu, siapa suruh menggoda calon istri orang?" Lin Yue membalas, "Ini bukan salahku, apa kamu percaya?" Mei menjawab singkat, "Tidak percaya." Sebelumnya, pertarungan di arena berlangsung sangat brutal. Akibat pertempuran sengit itu, satu persatu sekte yang lebih lemah mulai menyerah. "Sekte Do menyerah!" teriak pemimpin sekte Do yang sudah babak belur. Tak lama kemudian, tetua Qian dari sekte Fei Xian juga mengibarkan bendera putih. Tidak perlu bertarung lagi, sekte Fei Xian juga mengaku kalah. Keluhnya sambil meratapi nasibnya, "Rugi besar, 100 juta mutiara reikiku." Di bangku penonton, Su Hongyi, pemilik rumah judi, berkeringat dingin. 3 miliar. Aku harus membayar Lin Yue sebesar 3 miliar. Pikirnya cemas. Di tengah arena, Kaisar Guru Liye akhirnya maju untuk mengumumkan hasil akhir. Baiklah, kompetisi kualifikasi selesai. Sekte yang naik menjadi sekte kelas atas adalah sekte. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Zhang Lingyi memotong dengan suara lantang dan penuh kesombongan. "Sekte Fei Xian." Kaisar Guru Liye mencoba mengoreksinya dengan gugup. Tuan Zhang, pemenang kali ini adalah sekte Didiao." Zhang Lingyi murka. "Aku bilang sekte Fei Xian yang menang. Apa kamu tidak mengerti bahasa manusia?" Qin Wunian yang melihat kecurangan itu tidak bisa menahan diri. Keterlaluan. Di sebelahnya, tetua yang juga menatap tajam. "Apa maksudmu?" Zhang Lingyi balas menatap mereka dengan angkuh. "Apa kamu juga tidak mengerti bahasa manusia? Maksudku adalah sekte Fei Xian yang menang." Ia lalu menunjuk para pemimpin sekte lainnya. "Liye, cepat umumkan hasil ini." Dong Huang Feiyu yang telah tiba bersama pasukannya melayang di udara dan berkata pada Liye, "Kaisar Guru, kamu boleh pergi. Sudah tidak ada urusanmu lagi di sini." Zhang Lingyi yang melihat itu bertanya pada para anggota sekte Didiao, "Kenapa? Apa kalian sekte lemah bagian luar tidak terima dengan hasil ini?" Dong Huang Feiyu menjawab dengan tegas, "Iya, kami sekte Didiao juga bukan orang yang suka membuat masalah. Kompetisi kualifikasi kali ini jelas-jelas dimenangkan oleh Kamen. Kenapa malah sekte Fei Xian yang diangkat menjadi sekte kelas atas? Ini tidak adil." Zhang Lingyi tertawa mengejek. "Adil atau tidak, semuanya aku yang memutuskan." Ia menunjuk mereka semua. "Kalian beraninya membuat kekacauan di kompetisi kualifikasi kali ini. Li Ye, Xiao Mo, Shen Yisu, cepat tangkap mereka." Para pemimpin sekte terpaksa bergerak. Xiao Mo meminta maaf pada Dong Huang Feiyu. "Ketua Dong Huang, maaf, aku juga tidak ada pilihan lain." Dong Huang Feiyu membalas, "Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Mau bertarung, ayo." Zhang Lingyi yang melihat Li Ye dan Shen Yisu masih ragu, membentak, "Li Ye, Shen Yisu, kenapa kalian masih diam saja?" Keduanya hanya bisa meminta maaf. "Maaf." Mei yang mengamati dari dekat berkomentar, "Anggotamu hebat juga dan pemberani sekali. Tak kusangka sekte kelas bawah beraninya bertarung dengan sekte kelas semi kekaisaran.
Lin Yue menimpali, ini adalah misi sekte Didiao. Mei bertanya, kamu tidak pergi membantu? Lin Yue menjawab, tidak perlu, mereka tidak akan kalah. Di arena, Kaisar Guru Liye berpura-pura terdesak. Sudah. Aku sudah tua, kalau bertarung lagi pasti akan mati. Qin Wunian yang menjadi lawannya menahan tawa. Padahal aku masih belum menyerang loh. Ternyata Liye sedang berakting. Aktingnya profesional sekali, batinnya. Shen Yishu juga ikut dalam sandiwara. Lawan terlalu kuat, aku juga tidak mungkin bisa mengalahkan Nia. Qingqin yang melihat itu memuji, guru, aktingmu luar biasa sekali. Shen Yishu menasihati muridnya, muridku, semua ini karena aku percaya padamu. Berharap kita jangan sampai menyinggung Lin Yue. Zhang Lingyi yang tidak menyadari sandiwara itu menjadi murka melihat ketidakbecusan para pemimpin sekte tersebut. Sekelompok manusia tidak berguna. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Ia mengarahkan serangan penuh amarahnya kepada Qin Wunian, berniat menyelesaikan masalah dengan tangannya sendiri. Qin Wunian yang melihatnya hanya berteriak, ayo! Para pendukung sekte Feixian yang melihat pemimpin mereka di atas angin ikut memprovokasi. Tetua Qian berseru, Tuan Zhang sudah mengumumkan sekte Feixian menang. Apa kalian sekte Didiao ingin memberontak? Murid-muridnya menimpali, iya, kalian jangan begitu berlagak dan tidak menaati peraturan. Ayo, lenyapkan sekte Didiao. Mendengar penghinaan itu, para anggota sekte Didiao yang baru saja tiba bersama tetua Qin Ji menjadi geram. Orang sekte Didiao tidak terima dihina, ayo serang. Iya, aku ingin memberontak. Memangnya kalian bisa buat apa? Aturan seperti ini untuk apa ditaati? Seru mereka serempak, siap bertempur. Zhang Lingyi hanya mendengus meremehkan. Sekte Didiao lemah sekali. Pertarungan pun pecah. Yang Kai, yang disebut sebagai ayah Yang Jian oleh beberapa orang, langsung berhadapan dengan salah satu petarung kuat. Setelah menahan serangan, rekannya bertanya, kamu baik-baik saja? Yang Kai memperingatkan, dia sangat hebat, kamu harus berhati-hati. Ia lalu melepaskan jurus andalannya, pedang Reiki. Di sisi lain, Nona Putih yang melihat kekuatan gabungan sekte Didiao menjadi sedikit cemas. Gawat, pikirnya, ia menoleh pada putranya. Anakku, mundurlah, kamu tidak mungkin bisa mengalahkannya. Mei yang mengamati dari kejauhan bergumam, tidak ada orang yang bisa mengalahkan wanita ini, apa perlu aku membantu? Lin Yue yang mendengar itu menoleh dan tersenyum. Xiao Mei, bukannya kamu ingin membunuhku, kenapa sekarang masih membantuku? Mei hanya bisa membuang muka. Jangan anggap serius perkataanku, siapa bilang aku ingin membantumu? Pertarungan berlangsung sengit, namun kekuatan para tetua sekte Didiao terlalu dominan. Para murid sekte Feixian meratap, kali ini sekte Feixian sudah mampus. Sialan, tak kusangka tetua mereka memiliki kekuatan sehebat ini. Di tengah kekacauan itu, Nona Putih berhadapan langsung dengan Yang Kai. Ia mengenali kekuatan lawannya. Anda adalah senior Yang Kai, senior dari sekte pedang kekaisaran bagian utama, kan? Kenapa bisa ikut campur masalah sekte kelas bawah? Yang Kai menjawab dengan tenang, sekte pedang kekaisaran adalah masa laluku. Sekarang aku adalah orang sekte Didiao. Lalu kamu lebih tua dariku, tidak perlu memanggilku senior. Nona Putih yang tersinggung menjadi murka dalam hati. Berani sekali dia mengatakan aku sudah tua. Si brengsek ini sepertinya sudah bosan hidup. Ia berkata dengan dingin, aku sudah berbicara baik-baik denganmu, kamu yang tidak mendengarkannya. Kalau begitu jangan salahkan aku bertindak kasar. Ia melepaskan jurus andalannya, pembunuhan dimensi. Sebuah sangkar energi emas raksasa turun dari langit, mengurung Yang Kai. Yang Kai hanya mencibir. Wanita kasar sepertimu mana mungkin bisa mendalami hukum dimensi yang sesungguhnya? Nona Putih membalas, meski bukan hukum dimensi, juga sudah cukup untuk membunuhmu. Ia mengeratkan tinjunya, siap melancarkan serangan akhir. Mei yang melihat Yang Kai dalam bahaya bertanya pada Lin Yue, kamu sungguh tidak pergi membantu. Namun saat ia menoleh, Lin Yue sudah tidak ada di sisinya. Kemana dia menghilang? Dia menghilang. Tiba-tiba, Lin Yue sudah muncul kembali di tengah para anggotanya. Qin Wunian menyambutnya, ketua. Dong Huang Feiyu berseru, mantap, ketua sudah kembali. Kemunculan Lin Yue yang tiba-tiba membuat Nona Putih terperangah. Brengsek, siapa kamu? Serunya. Lin Yue menatapnya dan mulai membacakan sebuah syair kuno. Seorang tuan berbaju putih berdiri di tepi sungai.
Hanya dalam satu pandangan, aku sudah tidak bisa melupakannya lagi. Wajah Nona Putih menjadi pucat pasi saat mendengar syair itu. Lin Yue tersenyum misterius. Rahasia. Melihat Lin Yue, Zhang Lingyi langsung berteriak pada ibunya. Ketua Sekte Didiao, Lin Yue, ibu, cepat bunuh dia. Dia adalah orang yang ada di dalam hati Tang Xin itu. Lin Yue menatap Nona Putih dengan tatapan mengejek. Anakmu menyuruhmu membunuhku. Kenapa kamu masih tidak membunuhku? Nona Putih mengabaikan putranya dan bertanya pada Lin Yue. Jawab pertanyaanku. Kenapa kamu bisa tahu syair puisi ini? Apakah ini cara kamu bertanya kepada orang? Balas Lin Yue dingin. Nona Putih mendesak. Selain ini, apalagi yang kamu ketahui? Lin Yue menjawab. Aku mengetahui segalanya, seperti Tuan berbaju putih sudah meninggal tapi keturunannya. Cukup, jangan katakan lagi, potong Nona Putih. Wajahnya penuh ketakutan. Apa kamu tidak takut aku membunuhmu? Lin Yue tersenyum, senyum yang menyimpan kekuatan 100.000 tahun. Aku berani keluar, tentu saja sudah ada rencana yang matang. Aku berharap kamu bisa menanggung segala yang terjadi setelah ini. Setelah gertakan Lin Yue yang menakutkan, Nona Putih dari Sekte Putih akhirnya mengalah. Rupanya kamu hebat juga, akunya dengan enggan. Baiklah, aku tidak akan memperdebatkan lagi masalah hari ini. Aku berharap kamu bisa menjaga rahasia itu selamanya. Lin Yue tersenyum. Aku mau kamu memenuhi 3 permintaanku. Kalau tidak, jangan harap aku menjaga rahasia ini. Nona Putih terkejut. Tidak ada orang yang berani bernegosiasi denganku. Aku adalah orang pertama itu, balas Lin Yue dengan tenang. Setelah hening sejenak, Nona Putih menghela napas. Sudahlah, aku akan memenuhi permintaanmu, asalkan tidak keterlaluan. Lin Yue melanjutkan, bagus. Pertama, hasil kompetisi pasti. Kualifikasi hari ini harus sesuai dengan kenyataan. Kedua, tampar anakmu sekali, lalu pulang bersama dengannya. Kurang ajar, desis Nona Putih. Namun di hadapan ancaman Lin Yue, ia menahan amarahnya. Dengan gerakan cepat, ia menghampiri putranya, Zhang Lingyi, dan plak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi sang putra leluhur yang sombong itu. Minggir sana, perintahnya dingin. Ia kemudian berbalik dan mengumumkan dengan suara lantang kepada Kaisar Guru Liye. Liye, umumkan hasil kompetisi kualifikasi hari ini dimenangkan oleh Sekte Didiao. Hah? Seru Liye? Benar-benar bingung dengan perubahan mendadak itu. Dalam benak Qin Wunian ia berpikir, Nona Putih, dia? Su Hongyi yang menyaksikan dari kejauhan juga tak percaya. Mengalah batinnya. Nona Putih tidak memedulikan kebingungan mereka. Lingyi, ayo kita pergi. Perintahnya pada putranya yang masih syok. Mereka pun pergi meninggalkan arena yang penuh dengan keheranan. Para anggota Sekte Didiao yang melihat itu langsung bersorak-sorai. Ketua hebat sekali, untuk ketua kembali pas di waktunya. Ketua paling hebat, sekali turun tangan, Nona Putih langsung mengalah. Di tengah euforia itu, Ketua Qinji mendekati Lin Yue dengan cemas. Ketua, sepertinya kita sudah berkonflik dengan Sekte Putih. Lin Yue menjawab dengan santai. Tidak perlu takut, hanya sebuah sekte calon kaisar saja. Tenang saja, semuanya sudah boleh kembali. Kaisar Guru Liye menghampiri Lin Yue. Ketua Lin, tadi aku. Lin Yue memotongnya. Kaisar Guru tidak perlu banyak berkata. Semua yang Kaisar Guru lakukan hari ini adalah demi membantu Sekte Didiao. Aku akan menggenang kebaikan ini. Li Ye bertanya, bagaimana dengan masalah sekte hantu? Lin Yue memperingatkannya, untuk sementara sudah diselesaikan. Kamu lebih baik jangan kembali dulu dalam waktu dekat ini. Kaisar Guru Li Ye setuju. Baiklah, aku merasa tenang. Ada saudara Lin Yue di sini. Aku yakin sekte hantu juga tidak berani sembarangan bertindak. Mei yang mendengar itu menyindir. Kamu bilang siapa yang tidak berani sembarangan bertindak? Li Ye hanya bisa meminta maaf dengan gugup. Setelah semua orang pergi, Mei bertanya pada Lin Yue, apa rencanamu selanjutnya? Lin Yue menjawab, menyembuhkan lukamu lalu mengantarmu pergi. Ia menambahkan bahwa proses penyembuhannya bisa memakan waktu hingga 1 tahun. Serius? Tanya Mei tak percaya. Lin Yue tersenyum menggoda. Xiaomi Mei, jujur saja, kamu sebenarnya tidak rela pergi, kan? Mei yang tersipu marah hanya bisa berteriak, diam! Kaisar Guru Liye yang belum jauh pergi bergumam kagum. Ya ampun, Ketua Lin memang orang yang luar biasa. Bahkan berani menggoda anggota jenderal hantu.
Setelah Li Ye benar-benar pergi, Mei kembali bertanya, "Sekarang dia sudah pergi, kamu sudah boleh memberitahu rencanamu selanjutnya padaku." Lin Yue tersenyum licik. "Kamu sangat pintar, sayangnya tebakanmu sudah salah. Aku tidak memberitahu rencanaku, bukan karena mewaspadai Li Ye, melainkan mewaspadaimu." Si brengsek ini, batin Mei kesal. "Sudahlah, ayo pergi, ajak Lin Yue." "Kemana?" tanya Mei. "Mengambil uang, aku sudah menang taruhan." Mereka tiba di rumah judi Gambling Fire. Lin Yue memuji kemewahan tempat itu. "Selera Su Hongyi ini lumayan juga." Mei bertanya-tanya, "Kenapa aku merasa kamu sangat tahu segala tentang bos ini?" Lin Yue menjawab, "Aku juga tahu semua tentangmu." Su Hongyi, sang pemilik, muncul dan menyambut mereka dengan hormat. Lin Yue memanfaatkan momen itu untuk kembali menggoda Mei. Melihat Su Hongyi yang anggun, Mei hanya bisa bergumam kesal dalam hati. Gadis ini memang terlihat lemah gemulai. Apakah semua pria suka dengan wanita tipe seperti ini? Lin Yue langsung ke pokok permasalahan. "Bos Su, apakah 6 miliar yang aku menangkan itu sudah disiapkan?" Su Hongyi tersenyum canggung. "Jujur saja, Tuan Lin, kami hanya sanggup membayar 5 miliar saja. Sisa 1 miliarnya, pelayanku sedang mengumpulkannya." Lin Yue menatapnya tajam. "Bos Su, bagaimana kita taruhan? Apakah pelayanmu bisa mendapatkan pinjaman 1 miliar ini?" Ia tidak menunggu jawaban. "Sebagai ganti sisa 1 miliar itu, aku mau kamu." Di dalam rumah judi Gambling Fire yang mewah, suasana menjadi tegang. Lin Yue menatap Su Hongyi dengan senyum licik. "Bos Su, bagaimana kalau kita taruhan? Apakah pelayanmu bisa mendapatkan pinjaman 1 miliar ini? Kalau dia bisa mendapatkan pinjaman ini, aku akan mengembalikan 5 miliar ini kepadamu." Su Hongyi balas menatapnya, mencoba memahami permainan pria ini. "Tapi kalau aku kalah, apa yang ketua inginkan?" tanyanya. Lin Yue menjawab dengan satu kalimat yang membuat semua orang terdiam. "Aku mau kamu." Mei yang mendengar itu segera menegur, "Ketua Lin, mohon perhatikan sikapmu." Lin Yue tertawa. "Tentu saja aku tahu Bosu sangat menjaga kesucian diri. Aku hanya ingin Bosu menemaniku ke bagian dalam." Namun Su Hongyi tetap menolak, "Tidak mungkin." Lin Yue lalu menyuruh Mei keluar. "Mei, kamu keluar dulu." Setelah mereka hanya berdua, ia menatap Su Hongyi dengan tajam. "Sekarang sudah tidak ada orang lain lagi. Nona Nanru, bolehkah kita berbicara baik-baik?" Wajah Su Hongyi atau Nanru langsung pucat pasi. "Dari mana kamu mengetahui nama keluargaku? Tapi aku sudah tidak ada hubungan apapun dengan bagian dalam." Lin Yue mengungkap semua yang ia tahu. "Kamu ingin memutuskan hubungan dengan mereka, tapi ada sebagian orang yang tidak ingin. Waktu mewariskan posisi leluhur putih sudah tiba. Nona Putih tidak akan membiarkan putri sulung sekte putih masih hidup di dunia ini. Asalkan kamu masih hidup, itu adalah sebuah bencana baginya." Nanru gemetar. "Ibuku sudah meninggal. Aku juga sudah menyembunyikan nama asli untuk bertahan hidup. Kenapa dia masih tidak mau mengampuniku?" Lin Yue menjelaskan bahwa ancaman itu akan semakin nyata karena ia akan segera pergi ke bagian dalam. Namun ia juga memberikan harapan. "Selain itu, dengan kamu memenangkan 5 miliar ini, sudah cukup untuk kabur ke tempat lain." Nanru akhirnya membuat keputusan. "Baik, Tuan Lin memiliki uang sebanyak ini, aku akan taruhan denganmu." Tepat saat itu, pelayan Nanru kembali. "Ketua, ada 3 toko yang menolak kita. Dari semua toko ini, hanya bisa mengumpulkan 30 juta saja," lapornya dengan takut. "Lalu ada 7 toko setuju meminjam uang kepada kita kalau dibayar dengan bunga 3 kali lipat." Nanru kalah telak. Ia menatap Lin Yue dengan pasrah. "Tuan, kamu menang. Aku akan ikut denganmu. Tapi aku mungkin harus berutang dulu denganmu 1 miliar mutiara Reiki ini." Lin Yue tidak mengambil 5 miliar itu. "Kamu jual saja tempat judi ini. Sisanya, anggap saja imbalan untuk Bosu. Kita berangkat malam ini." Ia lalu mengungkap rencananya, menjatuhkan Nona Putih, mengambil kembali sekte putih yang seharusnya menjadi milikmu. Nanru yang mendengar itu hanya bisa menjawab, "Baik, Tuan." Ketika Lin Yue kembali ke markas sekte di Diao bersama Nanru, Mei langsung menyambutnya dengan tatapan cemburu. "Kamu mau membawa wanita ini ke bagian dalam? Dia bahkan belum mencapai tahap Emperor God. Memangnya apa yang bisa dia bantu?" "Kenapa? Kamu cemburu ya?" goda Lin Yue. "Diam, siapa yang cemburu?" balas Mei ketus.
Lin Yue pun menjelaskan bahwa Su Hongyi Nanru adalah orang yang bisa membantunya dalam menghadapi sekte putih. Mei yang tidak puas menyarankan lebih baik bergabung dengan sekte hantu. Bagaimana kalau aku bilang tidak? Tanya Lin Yue. Mei mengancam, aku akan membunuhmu. Mereka tiba di markas dan disambut oleh para anggota. Lin Yue menyuruh mereka berdiri. Seorang murid melapor bahwa ada tamu, namun Lin Yue menyuruh mereka menunggu. Ia lalu berkata akan pergi menemui Yi. Mendengar nama wanita lain disebut, Mei semakin kesal. Lagi-lagi wanita. Wanita si brengsek ini banyak sekali, batinnya. Lin Yue tiba di Geraha Dewi Suci. Di dalam sebuah pemandian, seorang wanita cantik sedang bersantai. Si Yi sedang berbicara dengan temannya yang berada di kolam. Tiba-tiba Lin Yue datang. Dia bertanya, apa yang sedang kalian lakukan? Yi melihat Lin Yue langsung berseru, wah, dasar pria jahat, akhirnya kamu datang juga. Lin Yue tersenyum dan bertanya, apa yang sedang kamu lakukan? Yi menjawab dengan antusias sambil memeluknya. Tentu saja, sedang latihan dong. Aku mengajari ilmu yang Kak Lin Yue berikan kepada teman-teman baikku. Ia lalu merajuk manja. Gerakan-gerakan ini sangat susah. Ia menatap Lin Yue dengan mata berbinar. Kak Lin Yue, aku juga giat belajar belakangan ini. Aku belajar berbagai alat musik dengan 4 bidadari. Kedepannya aku akan memainkan musik untukmu. Lin Yue memujinya. Boleh, tak kusangka kau memiliki bakat di bidang ini. Yi semakin erat memeluknya. Kak Lin, beruntung sekali aku dapat mengikutimu. Kau benar-benar memberiku rasa aman. Ia lalu berbisik dengan suara menggoda. Kamu adalah milikku seorang diri malam ini. Di luar ruangan, para wanita lain yang merupakan teman-teman Yi sedang menguping. Apa mereka sedang melakukan kultivasi ganda? Tanya salah satu dari mereka. Yang lain menjawab, tidak tahu. Aku juga tidak pernah melihatnya. Apa dia menciptakan gerakan baru lagi? Mereka semua tersipu saat mendengar suara dari dalam. Tapi, suara Yi merdu sekali. Keesokan harinya, Lin Yue bertemu dengan tetua Qinji untuk membahas urusan sekte. Ketua, semua hal yang Anda sampaikan sudah aku laksanakan semuanya, lapor Qinji. Lin Yue memujinya. Aku paling suka dengan cara kerja tetua utama. Kalau ada kamu yang membantu, sekte di Diao pasti memiliki masa depan yang cerah. Qinji lalu bertanya tentang wanita yang datang bersamanya. Mei, Lin Yue menjelaskan wanita yang kemarin ikut bersamaku itu. Dia adalah Jenderal Mei, salah satu dari 4 jenderal sekte hantu. Qinji terperanjat. Tak kusangka dia adalah sosok dari sekte kekaisaran bagian utama. Ia merasa rendah diri. Iya, ketua ditakdirkan memiliki identitas yang tinggi. Kedepannya pasti akan berjumpa dengan orang yang lebih kuat. Sedangkan kami sudah terlalu lemah. Tiba-tiba, Lin Yue menggendong Qinji dan membawanya ke ruang singgasananya. Serius? Tanya Qinji kaget. Lin Yue menatapnya lekat. Memangnya aku pernah menipumu? Ia kemudian mengumumkan rencana besarnya. Karena semua benda sudah disiapkan, besok semua anggota sekte di Diao akan pergi ke bagian dalam. Qinji mengingatkan, oh iya, 2 orang itu masih menunggumu. Lin Yue menjawab, biarkan saja mereka menunggu. Besok sebelum pergi baru berjumpa dengan mereka. Malam itu, Lin Yue menghabiskan waktu bersama tetua Qinji. 1 hari berlalu begitu cepat. Saat Lin Yue sedang sendiri, sesosok bayangan wanita berambut merah menyerangnya dengan tiba-tiba. Lin Yue dengan mudah menahan serangan itu. Ming Yue, lama tidak berjumpa. Kamu tetap saja suka bertindak kasar, sapanya. Ye Ming Yue, salah satu tetua di Diao, menatapnya dengan tatapan rindu. Aku sangat merindukanmu. Lin Yue tersenyum. Baik, aku akan menemanimu sekarang. Ye Ming Yue membalas, kedepannya tidak tahu kapan baru bisa berjumpa denganmu lagi. Jadi, kamu jangan berharap bisa tidur malam ini. Lin Yue hanya bisa bergumam dalam hati. Kebanyakan wanita juga sangat merepotkan. Akhirnya, Lin Yue menemui 2 tamu terakhirnya, Kaisar Guru Liye dan Xiaomo. Ada urusan apa kalian berdua mencariku? Xiaomo membungkuk dalam-dalam. Maaf Ketua Lin, waktu itu aku percaya dengan perkataan satu pihak dari Zhang Lingyi dan hampir melakukan hal yang merugikan sekte di Diao. Hari ini aku datang meminta maaf kepada Ketua Lin. Lin Yue menanggapinya dengan santai. Semua itu adalah urusan pribadimu, tidak perlu datang meminta maaf denganku. Setelah perdebatan yang alot,
Xiaomo dari kota Fenglong akhirnya angkat bicara. Sepertinya masalah ini tidak mudah untuk diselesaikan. Namun Lin Yue menanggapi permintaan maafnya dengan dingin. Semua itu adalah urusan pribadimu. Tidak perlu datang meminta maaf denganku. Mendapat jawaban yang dingin. Di dalam benaknya Xiaomo berkata, kalau tidak bisa diselesaikan dengan cara halus, kalau begitu diselesaikan dengan cara kasar saja. Xiaomo mencoba membela diri. Tang Xin dan Zhang Lingyi saling mencintai dan sudah tunangan. Aku juga sudah menanyakan hal ini pada sekte Xuanmen. Jadi, semua hal yang aku lakukan ini adalah demi kebaikan Tang Xin. Shen Yisu, ketua sekte Dizong, tidak tinggal diam. Ketua Xiao, kalau Tang Xin benaran bersedia, maka Zhang Lingyi juga tidak perlu sengaja datang mencelakai ketua Lin. Kamu jangan lupa, identitas putra kaisar yang dimiliki Tang Xin adalah pemberian dari ketua Lin. Xiaomo yang kesal karena rahasianya dibongkar membentak. Diam, ketua Shen. Ini adalah urusanku dengan ketua Lin. Ia lalu menatap Lin Yue. Aku berharap ketua Lin jangan ikut campur masalah Tang Xin dan Zhang Lingyi. Lin Yue hanya menatapnya dengan tatapan bosan. Sudah selesai ngomongnya? Kalau sudah, kamu boleh pulang. Sampai jumpa. Setelah kepergian Xiaomo, Shen Yisu melihat kesempatan. Ketua Lin memang orang hebat. Kami ingin menjadi rekan aliansi sekte di Diao. Lin Yue setuju dengan satu syarat. Sekte Dizong harus mau mengikutinya ke bagian dalam. Tanpa ragu, Shen Yisu menyetujuinya dan diangkat menjadi tetua ke-13 sekte di Diao. Kapan berangkatnya? Tanya Shen Yisu. Malam ini, jawab Lin Yue. Ia segera memanggil tetua Qinji. Tetua Qin, sekarang suruh semua anggota sekte di Diao untuk menjauh dari perbatasan wilayah kekuasaan sekte di Diao. Tetua Qinji bingung. Apa yang ingin ketua lakukan? Lin Yue menjawab dengan rencana yang gila. Aku ingin memindahkan satu sekte. Lin Yue lalu pergi ke gua bara api untuk menemui dua penjaga barunya. Di sana, ia menemukan monyet suci dan raja ular bersayap dalam posisi yang aneh. Hah? Apa-apaan ini? Tegurnya. Ia meminta setetes darah murni dari monyet suci. Sang raja ular yang melihat monyet suci ragu, membentaknya. Cih, kamu sudah punya pasangan malah berani membantah perkataan Tuan. Setelah mendapatkan darahnya, Lin Yue menggunakannya pada tongkat emas raksasa yang menopang hutan monster. Duar. Tongkat itu bersinar terang. Dengan kekuatan yang maha dahsyat, Lin Yue mengangkat seluruh wilayah kekuasaan sekte di Diao ke udara. Para anggotanya hanya bisa menatap dengan kagum. Kekuatan ketua memang sangat menakjubkan. Tongkat itu sepertinya tongkat yang menopang hutan monster dasar laut itu. Di atas daratan yang melayang itu, Lin Yue bergumam, akhirnya aku akan pergi ke bagian dalam. Ia pun memberi perintah, semuanya naik ke kapal dan berangkat. Setelah sekte di Diao memindahkan seluruh wilayahnya dengan tongkat pusaka, berita itu menyebar seperti api di wilayah luar. Seorang murid melapor pada Xiaomo, ketua sekte di Diao sudah mulai beraksi. Mereka pergi kemana? Tanya Xiaomo. Seharusnya pergi ke gerbang teleportasi, jawab murid itu. Xiaomo hanya bisa tertawa meremehkan. Dasar bocah yang sombong. Mungkin dia tidak mengetahui bahwa hanya orang tahap Emperor King barulah bisa membuka gerbang itu. Segera sebarluaskan hal ini ke publik. Aku ingin melihat seberapa memalukannya Lin Yue di luar gerbang teleportasi. Armada kapal udara sekte di Diao tiba di depan gerbang teleportasi raksasa yang memisahkan wilayah luar dan bagian dalam. Shen Yisu berkata pada Qing Qing, King, setelah melewati pintu ini, kita akan masuk ke bagian dalam. Di sana adalah wilayah bagian master kuat yang sesungguhnya. Qing Qing pun bertanya-tanya, dengar-dengar, hanya orang tahap Emperor King yang bisa membuka gerbang ini. Menurut kalian, bagaimana ketua akan melewati gerbang teleportasi ini? Lin Yue yang mendengar itu menoleh pada Mei. Memakai cara seperti itu tidak keren. Ayo Mei, tidak perlu kamu turun tangan. Aku hanya ingin meminjam kekuatan tahap Emperor Kingmu saja. Mei menjawab ketus. Pergi sana dasar manusia tidak ada kerjaan. Aku tidak ingin orang lain mengetahui rahasiaku. Tiba-tiba Xiaomo datang menghampiri. Orang yang lebih tidak ada kerjaan dariku sudah datang, sindir Lin Yue. Xiaomo mencoba berbasa-basi. Ketua Lin, kamu mau meninggalkan bagian luar, kenapa tidak memberi tahuku? Lin Yue menjawab dingin, memangnya ada hubungan apa denganmu?
Xiaomo melanjutkan ceramahnya. Aku hanya penasaran saja, mungkin Ketua Lin masih tidak mengetahui satu rahasia. Gerbang teleportasi hanya bisa dibuka oleh orang yang memiliki kekuatan hukum tahap Emperor King. Lin Yue yang sudah muak menatapnya. Sudah selesai ngomongnya? Memangnya kekuatan hukum itu hebat ya? Tanpa menunggu jawaban, Lin Yue melompat ke arah gerbang. Dengan satu hentakan aura, ia melepaskan jurus penghancuran kekuatan hukum. Segel raksasa di gerbang itu hancur berkeping-keping. Xiaomo terbelalak ngeri. Jangan-jangan, mustahil. Kenapa dia sudah mencapai tahap Emperor King? Lin Yue menatapnya dengan senyum mengejek. Mustahil. Apakah matamu sudah buta ya, Ketua Xiao? Apa masih ada yang ingin kamu katakan? Xiaomo langsung membungkuk dalam-dalam. Ketua Lin, semua ini salahku. Kami tidak seharusnya mencurigai Anda. Lin Yue hanya berkata, dasar manusia tidak memiliki harga diri. Minggir sana, ayo kita pergi. Armada sekte di Diao pun melewati gerbang. Di sisi lain, mereka merasakan energi Reiki yang jauh lebih pekat. Bagian dalam terlihat sangat luas. Seru seorang anggota. Tetua Qinji bertanya, Ketua, selanjutnya kita akan pergi kemana? Lin Yue menjawab, kita pergi ke sekte Xuanmen terlebih dahulu. Masalah sekte Xuanmen menikahi Tang Rui ke sekte putih sedikit aneh. Tiba-tiba, jalan mereka dihadang. Zhang Lingyi dari sekte putih telah menunggu bersama seorang tetua yang sangat kuat. Lin Yue, aku sudah menunggumu sangat lama di sini. Kali ini kamu pasti akan mati. Nanru Hongyi memperingatkan. Gawat Ketua Lin, orang yang ada di samping Zhang Lingyi adalah tetua pelindung sekte. Dia adalah master tahap Emperor King, merupakan orang terhebat ketiga di sekte putih. Lin Yue mengangguk paham. Ia menatap lurus pada Zhang Lingyi. Zhang Lingyi, kamu sampai mengundang tetua Xu untuk membunuhku. Apa kamu tidak takut ibumu marah? Wajah Zhang Lingyi berubah. Bocah, kamu sebenarnya memiliki hubungan apa dengan ibuku? Lin Yue tersenyum penuh rahasia. Ini cerita yang panjang, kamu boleh tanyakan kepada ibumu. Setelah itu, kamu akan menyadari seberapa besarnya kesalahan yang kamu perbuat ini. Dengan senyum penuh rahasia, ini cerita yang panjang, kamu boleh tanyakan kepada ibumu. Setelah itu, kamu akan menyadari seberapa besarnya kesalahan yang kamu perbuat ini. Tetua Xu yang mendampingi mereka menjadi bingung. Tuan muda, bukankah kamu menyuruhku membunuh seorang manusia tidak penting? Zhang Lingyi menunjuk ke arah Lin Yue. Dia adalah orang tidak penting itu. Tetua Xu ragu, tapi sepertinya dia memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Nona. Zhang Lingyi mengabaikan keraguan itu dan memberi perintah tegas, tidak perlu hiraukan. Tetua Xu, kamu juga tahu kondisi ayahku. Cepat lama sekte putih akan menjadi milikku. Laksanakan saja perintahku. Tetua Xu dengan berat hati melangkah maju. Baik, aku mengerti. Ia menatap Lin Yue dengan dingin. Hei, maaf. Sekarang aku memberikanmu dua pilihan. Mau bundir atau aku yang membunuhmu. Namun sebelum ia sempat menyerang, Lin Yue menyela. Ketua Xu, coba kamu lihat siapa orang di sampingku ini. Ia menunjuk pada Su Hongyi yang berdiri di sampingnya. Su Hongyi melangkah maju. Saat Lin Yue bertanya apakah ia berani menghadapi masalah kecil ini, ia membuka identitas aslinya. Tetua Xu yang nama aslinya disebut terbelalak kaget. Ia menatap Nanru dengan gemetar. Kamu adalah nona besar. Nanru tersenyum tipis. Ketua Xu, lama tidak berjumpa. Seketika itu juga sang tetua yang perkasa itu berlutut dan menangis. Akhirnya dalam sisa hidupku ini, aku masih bisa menemukanmu, nona besar. Orang yang mencari dia adalah aku, bukan kamu. Ia menegur sang tetua, kamu orang yang ingin membunuh kami. Apa kamu tidak merasa bersalah terhadap Nona Nanru? Tetua Xu hanya bisa meminta maaf. Maaf, nona besar, semua ini salahku. Para anggota sekte di Diao yang menyaksikan itu hanya bisa terkesima. Qin Wunian bergumam, tak kusangka sampai master tahap Emperor King berlutut di depannya. Ketua memang hebat sekali. Mei juga berpikir dalam hati, apakah ketua sudah menebak segalanya? Zhang Lingyi yang melihat pelindungnya berlutut pada musuhnya hanya bisa menggertakkan gigi karena marah. Nanru Hongyi, tak kusangka kamu masih belum mati. Tetua Xu menjelaskan kesetiaannya pada Nanru. Nona Nanru sangat baik padaku. Setelah Nona pergi, Nona kedua langsung merebut segala miliknya. Aku mendengar Nona Putih melarang tuan muda menghadapi ketua ini.
jadi sengaja mengikuti tuan muda ke sini. Tak kusangka akan berjumpa nona besar di sini. Lin Yue akhirnya berkata pada Nanru, kamu boleh mempercayai tetua XU, bangkitlah. Tetua Su yang berterima kasih menawarkan diri untuk melindungi Nanru. Tidak perlu, jawab Lin Yue. Kami masih ada hal lain yang harus diselesaikan. Tapi, aku berharap tetua XU bisa menyebarluaskan hal ini. Bilang saja, nona besar sekte Puthii sudah kembali. Setelah tetua XU pergi, Lin Yue kembali fokus pada Zhang Lingyi. Zhang Lingyi, bukannya kamu ingin membunuhku? Ayo cepat. Selain itu, apa kamu tidak menyapa kakakmu ini? Zhang Lingyi mencoba berpura-pura baik. Ternyata kakak masih belum mati. Kakak, ayo ikut pulang bersamaku. Ibu sangat merindukanmu. Namun Nanru melihat niat busuknya. Apakah ikut pulang denganmu untuk dibunuh ibumu? Saat Zhang Lingyi mencoba kabur dengan bangau tunggangannya, si monyet dan Raja Ular menahan lajunya. Lin Yue muncul di hadapannya. Kamu mau pergi kemana? Apa yang ingin kamu lakukan? Aku adalah penerus sekte putih, teriak Zhang Lingyi ketakutan. Lin Yue hanya menjawab, iya kah? Plak. Sebuah tamparan keras dari Lin Yue membuatnya terdiam. Dengan gemetar, Zhang Lingyi akhirnya mengakui segalanya. Pertunangannya dengan Tang Rui diatur oleh si Junlin dari sekte Xuanmen dengan imbalan hati putih. Nanru terperanjat. Sialan, Zhang Lingyi, apakah kamu tahu hati putih adalah akar dari sekte putih? Lin Yue bertanya, apakah ibumu tahu pernikahan ini ditukar dengan hati putih? Zhang Lingyi menjawab dengan takut, tidak tahu. Awalnya aku berpikir setelah naik takhta baru akan memberikan benda ini kepada si Junlin diam-diam. Lin Yue tersenyum sinis. Zhang Lingyi, nona putih memang tidak sia-sia membesarkanmu. Ia lalu menggunakan teknik penyembahan darah dan pemurnian jantung pada Zhang Lingyi sebelum melepaskannya. Pergi sana. Dong Huang Feiyu bertanya, ketua, kamu melepaskannya pergi? Lin Yue menjawab, tidak apa-apa, dia hanyalah anak nakal. Ayo kita bergegas ke sekte Xuanmen. Tiba-tiba, langit berubah dan pusaran energi besar muncul. Lin Yue berhenti. Teman lama muncul lagi. Shen Yizhu menatap ke langit dengan ngeri. Kaisar Langit Xiu, musuh bebuyutannya telah muncul kembali. Langit di atas perguruan Jixia bergetar saat sesosok bayangan turun dengan aura yang sangat kuat dan familiar. Shen Yizhu yang melihatnya berteriak ngeri. Kaisar Langit Xiu, musuh bebuyutan Lin Yue telah muncul kembali. Lin Yue, kita berjumpa lagi. Sapa Kaisar Langit Xiu dengan senyum penuh kemenangan. Lin Yue hanya menatapnya dengan tenang. Kamu semakin kuat, akunya. Xiu tertawa. Betul, aku sudah lebih hebat darimu. Kamu tidak mungkin bisa mengalahkanku. Namun Lin Yue dengan cepat melihat kelemahannya. Kalau begitu yakin, kenapa bukan raga aslimu yang datang kemari? Wajah Xiu mengeras. Menghadapimu hanya cukup satu raga bayangan saja, balasnya sambil melancarkan serangan. Boom. Dua kekuatan dahsyat beradu, menciptakan gelombang kejut yang membuat para pengamat di bawah gemetar. Yang Kai yang merasakan tekanan energi itu terbatuk darah. Menakutkan sekali, aura ini lebih kuat dari Kaisar Niiba. Aku akan membantumu, serunya pada Lin Yue. Tidak perlu, aku saja, tolak Lin Yue dengan tegas. Memangnya kenapa kalau lebih kuat dari Kaisar Niiba, aku juga bisa menghadangnya. Ia lalu memanggil kekuatan lain. Bulu hitam. Entitas bulu itu menjawab dengan enggan. Kenapa datang mencariku? Jangan sombong karena memiliki penyembahan darah dan pemurnian jantung. Lin Yue membalas, tolong pinjam kekuatanmu padaku sekali lagi. Entitas itu akhirnya setuju. Karena kamu sudah membantuku memulihkan kultivasi, aku akan meminjamnya lagi padamu. Dalam benaknya, Lin Yue menyusun rencana. Aku harus mencari segala cara untuk memulihkan kultivasi bulu hitam. Sepertinya harus banyak menyebarkan informasi agar semakin banyak orang datang ke pulau tanpa penghuni ini. Ia lalu memasukkan semua orang dari sektenya beserta kapal mereka ke dalam tongkat pusakanya. Semuanya masuk. Dengan kekuatan baru, ia menghadapi bayangan Xiu. Kaisar Langit Xiu terkejut. Tak kusangka kamu bisa menghadangku. Lin Yue tidak ingin berlama-lama. Ayo pergi, jangan berlama-lama di tempat ini, serunya sebelum melesat pergi dari hadapan Xiu. Setelah pertarungan yang menguras tenaga, Lin Yue tiba di wilayah sekte Xuanmen. Kekuatan bulu hitam semakin kuat, aku pun akan semakin susah untuk menahannya.
Sepertinya aku harus segera menerobos tahap Emperor King, pikirnya sebelum akhirnya tubuhnya menyerah dan ia jatuh dari langit pingsan. Saat membuka mata, ia berada di sebuah kamar yang asing. Seorang gadis muda berambut merah merawatnya. "Kamu sudah sadar? Jangan bergerak. Lukamu sangat parah," katanya lembut. Lin Yue bertanya dengan lemah, "Sekarang aku berada di mana, Mu Qingqing?" Gadis itu, Mu Qingqing, terkejut. "Kenapa kamu bisa tahu namaku?" Tiba-tiba suara bentakan marah terdengar dari luar. "Mu Qingqing, dasar anak liar! Di mana kamu bersembunyi?" Mu Qingqing panik. "Aku keluar sebentar, kamu jangan sembarangan bergerak." Di luar, ia berhadapan dengan ibu tirinya, Sue Ruyu. "Ibu kedua, ada urusan apa Anda mencariku?" tanya Mu Qingqing. Wanita itu membentaknya. "Urusan apa? Dengar-dengar kamu memungut seorang pria dari tumpukan sampah. Apa benar ada hal seperti ini?" Ia mengancam. "Kalau kamu berani menyembunyikan pria dan merusak reputasi keluargamu, aku pasti akan membunuhmu. Apa kamu mengerti?" Setelah memerintahkan pelayan untuk memeriksa kamar dan tidak menemukan siapapun, Sue Ruyu pergi dengan gerutuan. Mu Qingqing kembali ke kamar dan mendapati Lin Yue telah menghilang. "Kemana tuan itu?" "Aku di sini," jawab Lin Yue, muncul dari balik bayangan. Ia lalu bertanya tentang tongkatnya yang hilang. Setelah Mu Qingqing memberitahu lokasinya, Lin Yue menatapnya. "Kenapa kamu tidak bertanya? Aku berasal dari mana? Kenapa bisa terluka?" Mu Qingqing menjawab polos, "Tuan tidak mirip dengan orang jahat." Lin Yue tersentuh oleh kepolosan gadis itu. Ia kemudian mengajukan sebuah pertanyaan yang mengejutkan. Lin Yue menatap Mu Qingqing yang polos dan mengajukan sebuah pertanyaan yang mengejutkan. "Apakah kamu ingin membunuh Sue Ruyu?" Mu Qingqing panik. "Tuan jangan sembarangan berkata. Kalau sampai kedengaran ibu tiri, dia pasti akan..." Lin Yue memotongnya. "Dia pasti akan mencari segala cara untuk membunuhmu." Tiba-tiba pintu kamar didobrak dan beberapa pengawal masuk. "Tebakan Nyonya benar. Ternyata ada pria bajingan di dalam sini," seru salah satu dari mereka. "Cepat panggil Nyonya besar." Pengawal yang lain menatap Mu Qingqing dengan tatapan mesum. "Mu Qingqing, kenapa kamu memilih pria lemah seperti ini? Bagaimana kalau kamu tunduk saja padaku? Aku akan memuaskanmu." Rekannya menimpali. "Kak, kamu jangan egois," kata Nyonya besar. "Kita boleh sama-sama memuaskannya." Lin Yue menatap mereka dengan jijik. "Dasar tokoh figuran, masih berani berlagak di depanku?" Dengan satu kibasan energi ungu yang tak terlihat, kedua pengawal yang berbicara tidak senonoh itu lenyap seketika. Hanya menyisakan jeritan ketakutan dari rekan-rekan mereka. Mu Qingqing yang melihatnya terperangah. "Tuan, bukannya kamu terluka? Kenapa tetap begitu hebat?" Lin Yue menjawab dengan santai sambil memakan sebuah pil. "Bukan aku yang lewat, tari mereka yang terlalu lemah." Saat itu, Sue Ruyu tiba bersama kepala pengurus kediamannya, Sue Hai. "Xiao Wu, apa yang terjadi? Di mana Sue Ba dan lainnya?" tanyanya pada salah satu pengawal yang tersisa. Sue Ruyu kemudian menatap Lin Yue dengan marah. "Sudahlah Sue Hai, cepat bunuh pria itu. Lalu tangkap Mu Qingqing si wanita jalang ini." Sue Hai maju dengan percaya diri, tubuhnya diselimuti perisai baja yang kokoh. "Baik, dasar bodoh. Ini adalah perisai besi kediamanmu Sekte Xuanmen. Mana mungkin bisa dihancurkan dengan tangan kosong?" Lin Yue hanya tersenyum. Perisai besi kediaman Sue memang hebat, terbuat dari besi murni dasar laut, lalu direndam di dalam magma gunung api selama 49 hari. Ia berhenti sejenak. Hanya saja, teknik pembuatan yang terlihat sempurna ini memiliki satu kelemahan yang mematikan. Dengan satu sentuhan jari, perisai yang tampak tak terkalahkan itu retak dan hancur berkeping-keping. "Kenapa? Kenapa ini?" gumam Sue Hai, gemetar ketakutan. Sue Ruyu hanya bisa terbelalak kaget. Sue Hai menatap Lin Yue dengan ngeri. "Siapa kamu sebenarnya?" Lin Yue menjawab, "Siapa aku kamu juga tidak kenal." Ia lalu mendekat dan bertanya dengan suara pelan, "Kamu sebenarnya Sue Hai atau Mu Hai?" "Mu Hai, Sue Hai," yang nama aslinya terungkap langsung pucat pasi. "Tuan, bolehkah kita berbicara empat mata?" Lin Yue menciptakan sebuah penghalang suara. "Sekarang mereka tidak akan bisa mendengar percakapan kita. Katakan saja, Aida." Mu Hai mengakui identitasnya. "Aku adalah Mu Hai, meski sudah masuk ke kediamanmu dan mengganti marga keluarga menjadi Sue dan ditugaskan di samping Sue Ruyu.
Aku tidak pernah lupa dengan tugas yang diberikan Tuan Muzan padaku. Lin Yue melanjutkan. Apakah termasuk tidur satu ranjang dengan Sue Ruyu? Mu Hai semakin ketakutan. Hah? Kenapa kamu bisa mengetahui hal ini? Lin Yue tersenyum licik. Aku tahu banyak rahasia tentangmu. Kamu harus menjalankan semua perintahku. Aku akan berpura-pura tidak mengetahui semua ini. Kalau tidak, kamu harus menanggung konsekuensinya sendiri. Suruh Muzan datang berjumpa denganku. Mu Hai yang tak punya pilihan hanya bisa menjawab, keluargamu kedatangan tamu agung. Maaf, aku tidak tahu. Semua ini salahku. Beberapa waktu kemudian, Sue Hai mengantarkan Muzan ke tempat Lin Yue berada. Muzan bertanya pada bawahannya itu, Sue Hai, kamu yakin dia hanya sembarangan menunjuk sudah bisa menghancurkan perisai besi keluargamu? Sue Hai menjawab, Tuan, aku yang merasakannya sendiri. Apakah Anda masih tidak percaya? Muzan bergumam, bukan tidak percaya padamu, hanya saja masalah ini sangat aneh. Kalau benar seperti ini, bukannya dia bisa menghancurkan keluargamu dengan mudah. Mu Qingqing menyambut ayahnya. Ayah, Lin Yue mempersilakan Muzan. Silakan duduk tuanmu. Aku adalah teman Qingqing, ada urusan ingin dibicarakan denganmu. Ia lalu langsung ke pokok permasalahan. Dari 8 keluarga sekte Xuanman, ada berapa keluarga yang mendukung si Junlin? Di kediaman keluargamu, Muzan kini berhadapan dengan Lin Yue. Auranya tegang. Lin Yue memulai negosiasi dengan pertanyaan tajam. Dari 8 keluarga sekte Xuanman, ada berapa keluarga yang mendukung si Junlin? Muzan awalnya mengelak. Aku tidak mengerti maksudmu. Namun Lin Yue menekannya. Kalau tuanmu tidak mau berkata jujur, maka aku juga tidak akan membahas masalah perisai besi ini. Ancaman itu berhasil. Muzan mengaku, baiklah, ditambah keluargamu. Total ada 5 keluarga. Lin Yue melanjutkan, kalau aku menyuruhmu menolak si Junlin, apakah kamu berani? Muzan ragu, beraninya kamu ikut campur masalah internal sekte Xuanman, itu adalah hukuman mati. Lin Yue lalu membongkar kartu asnya. Apakah si Junlin adalah pilihan terbaik sebagai ketua sekte Xuanman? Aku lebih jelas dari kalian. Bagaimana dengan aliran darah? Meski si Xuantian menutupi masalah ini, tapi kertas tidak mungkin bisa membungkus api. Ia tahu bahwa si Junlin bukanlah keturunan asli. Muzan terperanjat. Apakah kamu perwakilan dari 3 keluarga yang memberontak itu? Tanyanya sebelum menyadari konsekuensinya. Kalau begitu, bukannya kelemahan dari perisai besi sudah diketahui semua orang, benar? Ia akhirnya menyerah. Semua ini salahku. Hal ini berhubungan dengan keberlangsungan keluargamu. Aku berharap Tuan bisa memberitahuku. Lin Yue menjelaskan rencananya. Dari awal aku sudah mengetahui kalau si Junlin adalah anak angkat. Sekarang hal yang harus kamu lakukan adalah berdiri di pihak si X Xiaohian. Muzan bingung. Oh, ternyata Anda adalah orang nona besar. Tapi nona besar terlihat tidak tertarik dengan kekuasaan dan reputasi. Aku dan beberapa kepala keluarga lainnya merasa. Lin Yue memotongnya. Kamu tidak perlu memedulikan hal ini. Sekarang tidak ikut bersaing. Tidak melambangkan kedepannya akan tetap sama. Ia memberikan informasi kelemahan perisai besi kepada Muzan dan memberinya tugas baru. 3 hari kemudian adalah kompetisi Liga Bumi. Coba kamu cari tahu si Junlin mengatur siapa mengikuti kompetisi Liga Bumi ini. Muzan hanya bisa menjawab, baik. Setelah pertemuan itu, Lin Yue bersama Mu Qingqing pergi ke halaman belakang kediamanmu. Qingqing, ayo bawa aku pergi mengambil tongkat itu. Di sana, beberapa pemuda keluargamu sedang berusaha mengangkat tongkat emas raksasa milik Lin Yue. Sialan, kenapa aku tidak bisa mengangkatnya? Mereka mengejek Mu Qingqing saat ia mendekat. Minggir, itu benda kami. Namun dengan mudah Mu Qingqing mengangkat tongkat raksasa itu. Bahkan tongkat itu memanjang dan menimpa para pemuda itu hingga terkapar. Oke, serahkan padaku saja, ujar Lin Yue mengambil kembali tongkatnya. Ia berkata pada Mu Qingqing, aku masih ada hal yang perlu dilakukan di dalam kamar. Kalau ada orang yang datang membuat masalah, suruh dia tunggu. Ia pun masuk ke dalam dunia kecil di dalam tongkat pusakanya. Di dalam ia disambut oleh para pengikutnya. Ketua masih hidup, ketua belum mati. Seru mereka gembira. Lin Yue hanya tersenyum. Bolehkah jangan berteriak setiap kali aku kembali?
Mei mendekat, aku hampir saja keluar untuk pergi mencarimu. Lin Yue membalas, aku sudah mengatakan aku akan kembali. Tetua Qinji bertanya dengan cemas. Ketua, apakah Kaisar Langit Xiu ada melukaimu? Lin Yue menjawab dengan candaan. Perkataan tetua utama ini sedikit ambigu. Aku dan dia adalah pria, memangnya dia bisa melukaiku sampai bagaimana? Tetua Yang Kai lalu bertanya, Ketua, sekarang kita pergi kemana? Lin Yue menjawab, kita pergi ke sekte Xuanmen. Ia lalu menatap para wanita yang sedang berlatih. Pohon Feng Yue menyiapkan kekuatan Reiki yang banyak, lalu ditambah lagi kitab teknik dan aset pelatihan yang aku berikan pada kalian. Bagaimana hasil pelatihan kalian sekarang? Dong Huang Feiyu melaporkan, tempat ini sangat membantu tahap Emperor God. Kultivasi kami mengalami peningkatan yang pesat. Tetua Qinji menambahkan, aku, Cier, Yaoge, dan Xiaping sudah akan mencapai tahap Emperor God. Lin Yue mengangguk puas. Pohon Feng Yue paling cocok untuk mendalami kekuatan hukum. Aku berharap kalian bisa segera mencapai tahap Emperor God. Kali ini aku hanya ingin memberitahu kalian bahwa aku masih hidup. Kalian boleh lanjut melatih, aku pergi dulu. Di luar, di halaman belakang kediamanmu, Mu Qingqing sedang berjaga saat ibu tirinya, Sue Ruyu, datang bersama para pengawalnya. Hei bocah nakal, beritahu padaku di mana tongkat itu. Dia pasti sudah menyembunyikannya. Tadi dia menggunakan tongkat itu memukul orang, bentak Sue Ruyu. Mu Qingqing mencoba melindungi tongkat itu. Maaf ibu, aku bukan sengaja. Tongkat itu milik Tuan. Tuan bilang dia ada urusan. Nanti dia keluar baru dibahas. Sue Ruyu tidak peduli. Benda itu berada di halaman belakang kediamanmu. Kalau begitu adalah benda kediamanmu. Gunakan cara kalian agar dia mengatakan tongkat itu. Para pengawalnya maju. Bocah nakal, ayo bermain dengan kami. Mu Qingqing berteriak, hentikan, Tuan Lin akan membunuh kalian. Tepat saat itu, Lin Yue muncul. Kamu sudah berpikir baik-baik, orang yang menyentuh bendaku harus menerima hukuman. Sue Ruyu menantangnya, bendamu? Tongkat ini muncul di kediamanmu adalah bendaku. Aku akan menyentuhnya, memang kamu bisa apa? Namun saat ia menyentuh tongkat itu, ia terlempar oleh kekuatan besar. Para pelayannya berseru, nyonya besar hebat sekali. Tidak menyadari bahwa ia terlempar karena tolakan tongkat. Saat para pengawal mengepung Sue Ruyu, ia berteriak, kalian ingin memberontak? Aku adalah nyonya besar kedua, apakah kalian tidak mengenalku? Tiba-tiba Mu Zhan, ayah Mu Qingqing, datang. Su Ruyu, kamu berani sekali, tak kusangka sampai berani merebut benda pusaka tamu agung keluarga. Lin Yue menatap Mu Zhan, tuanmu, istrimu ini biasanya paling suka merebut barang orang lain ya. Mu Zhan yang kini berpihak pada Lin Yue meminta maaf. Semua ini salahku, berharap Anda jangan mengamuk. Lalu plak, ia menampar istrinya sendiri. Beraninya kamu menamparku? Kamu sudah gila ya, jerit Sue Ruyu. Mu Zhan menjawab dingin, aku tidak hanya akan menamparmu. Pengawal, bawa nyonya besar ke penjara. Sue Ruyu akhirnya sadar. Gawat, sepertinya aku sudah termakan jebakan mereka. Dari awal mereka ingin meminjam kesempatan untuk membunuhku. Batinnya saat diseret pergi. Mu Zhan bertanya pada Lin Yue, Tuan, kamu baik-baik saja? Lin Yue menjawab, baik-baik saja. Kerja sama kita sangat lancar. Sepertinya di hari biasa sudah menahan rasa kesal ini. Mu Zhan mengeluh, wanita ini mengandalkan kekuatan 8 keluarga sekte Xuanmen mengendalikan keluargamu, lalu selalu menyulitkan putriku. Ia lalu bertanya, Tuan, menurutmu harus bagaimana menghukumnya? Lin Yue memberikan solusi yang cerdas. Asalkan kamu mengangkat kedudukanku, maka hukuman dia mencuri barangku akan semakin berat. Mu Zhan yang mengerti maksudnya langsung mendeklarasikan gelar baru. Mulai dari hari ini, Tuan adalah master pencipta nomor 1 di bagian dalam. Lin Yue tersenyum dalam hati. Julukan macam apa ini? Jelek sekali. Tapi aku memang cocok mendapatkan julukan ini. Sebagai tanda aliansi, Lin Yue memberikan hadiah pada Mu Zhan. Kamu sudah begitu mendukungku. Aku akan memberitahumu cara untuk menyempurnakan perisai besi. Cara ini tidak hanya akan menyempurnakan kelemahan yang ada, juga bisa membuat perisai besi keluargamu semakin hebat. Mu Zhan sangat berterima kasih atas hadiah tak ternilai itu. Malam harinya, Lin Yue menerima tamu tak diundang di kamarnya. Kalau sudah datang, keluar saja langsung, ujarnya pada ruangan yang kosong. Sosok si Xiaoxian dari sekte Xuanmen pun muncul. Ternyata kamu master pencipta nomor 1 bagian dalam, serunya. Ia langsung bertanya, pohon bunga sakura besar yang ada di planet 4 wilayah, kamu yang ambil ya?
Lin Yue tidak menjawab, melainkan langsung ke tujuannya. Aku ingin meminjam api dingin 9 kegelapan. Si Xiaoxian terkejut bukan main. Lin Yue melanjutkan, api dingin 9 kegelapan adalah benda khusus milik ketua Xuanmen, merupakan api suci dalam master pencipta. Api ini sangat lemah, setiap kali memakainya harus menguras waktu 10 tahun untuk pulih kembali. Si Xiaoxian semakin terperanjat. Tak kusangka kamu mengetahui semua rahasia sekte Xuanmen. Lin Yue lalu membongkar rahasia yang lebih besar. Kamu sudah berapa lama tidak berjumpa dengan ayahmu? Setiap kali kakakmu akan menggunakan berbagai alasan untuk menipumu. Apakah kamu tidak merasa curiga? Ia tahu ayah si Xiaoxian telah ditawan oleh kakaknya sendiri, si Junlin. Setelah meyakinkan si Xiaoxian yang ragu, Lin Yue menawarkan kesepakatan. Kamu ingin memenangkan kompetisi Liga Bumi, aku bisa membantumu. Aku juga bisa memberitahu padamu, ayahmu sebenarnya sudah ditangkap. Si Xiaoxian yang marah berteriak, diam, kamu tidak ada bukti. Lin Yue menenangkannya dan menawarkan bantuan untuk merebut posisi ketua sekte. Sebagai imbalannya, si Xiaoxian harus meminjamkan api dingin 9 kegelapan. Si Xiaoxian akhirnya setuju. Baik, sepakat. Lin Yue memberinya 2 tugas, mencari tahu kondisi ayahnya dan tanggal pernikahan Tang Rui dengan Zhang Lingyi. Si Xiaoxian pun pamit pergi sambil bercanda, berharap kamu bisa berhasil merebut pengantin di pernikahan Zhang Lingyi yang pengecut itu. Setelah itu, Lin Yue kembali ke dunia di dalam tongkatnya untuk menemui para pengikutnya yang sedang berlatih. Mereka sudah berlangsung berapa lama? Tanyanya. Yang Kai menjawab, baru mulai, sekarang sudah mau 4 jam. Lin Yue tersenyum. Waktu masih pagi, aku akan memberikan mereka hadiah besar. Sebagai hadiah mereka mencapai tahap Emperor God. Ia menyalurkan energi murni dari pohon Feng Yue ke dalam tubuh para pengikutnya. Terima kasih ketua, seru mereka serempak. Para pengikutnya sangat takjub karena bisa mencapai tahap Emperor God dengan begitu cepat berkat kekuatan hukum dari pohon Feng Yue. Lin Yue menatap mereka dengan puas. Kalian semua lebih semangat melatih. Aku harus pergi mencari uang yang lebih banyak agar bisa menjamin kalian semua memiliki aset pelatihan yang memadai. Esokan harinya, Mu Zhen datang menemui Lin Yue dengan laporan penting. Tuan, kompetisi Liga Bumi ada 2 orang baru. Satu pria paruh baya bernama Yao Feng, satunya lagi adalah seorang gadis bernama Xiao Yanyan. Yao Feng berasal dari planet bagian utama. Aku tidak bisa mendeteksi identitasnya, sedangkan Xiao Yanyan karena memiliki kehebatan dalam menyamar. Aku juga tidak bisa mendeteksi identitas aslinya. Akan tetapi, menurutku si Junlin pasti akan membiarkan pemenang di antara mereka berdua. Lin Yue mengerti siasat licik itu. Kompetisi Liga Bumi telah audisi mengangkat tetua baru sekte Xuanmen. Si Junlin pasti mencari master untuk membantu. Kamu wajar saja tidak bisa mendeteksi identitas mereka. Ia lalu menyatakan niatnya. Karena bagaimanapun juga, setiap tiket masuk sangat berharga. Aku seharusnya mendapatkan 1 tiket untuk mengikuti kompetisi Liga Bumi. Mu Zhen memberitahu, Tuan ingin mendapatkan tiket masuk harus pergi ke kediaman keluarga Qian Dalong. Dia adalah orang si Junlin. Ia menawarkan bantuan. Bagaimana kalau aku membantu Tuan? Namun Lin Yue menolak. Lewat jalan belakang tidaklah seru. Kamu ikut bersamaku saja. Mereka pun tiba di tempat judi Qianlong yang megah. Dalam hati, Lin Yue bergumam, tempat ini lebih besar dari Gambling Fire. Aku harus menang besar di sini. Qian Dalong, sang pemilik, menyambut Mu Zhen dengan sindiran. Bukannya ini kepala keluargamu ya? Bukannya mengatakan selamanya tidak akan pernah masuk ke tempat judiku? Mu Zhen menjawab, aku hanya menemani Master Lin mengambil tanda masuk kompetisi Liga Bumi. Qian Dalong menatap Lin Yue. Master Lin melihat baik-baik. Apakah kamu adalah master pencipta nomor 1 bagian dalam yang sangat terkenal belakangan ini? Iya, itu aku, jawab Lin Yue. Bagaimana cara mendapatkan tiket untuk mengikuti kompetisi Liga Bumi? Qian Dalong sengaja mempersulitnya. Ingin mendapatkan tiket masuk kompetisi Liga Bumi sangat mudah. Menang lebih dari 5 kali di arena tempat judi, maka sudah bisa mendapatkan tiket masuk ini. Mu Zhen protes, Qian Dalong untuk mendapatkan tiket masuk kompetisi Liga Bumi hanya memerlukan mutiara Reiki
dan surat rekomendasi dari kepala keluarga. Kamu jangan macam-macam. Qian Dalong menjawab dengan arogan. Aku bertanggung jawab dalam hal ini. Jadi, aku mau bagaimana, terserah aku. Lin Yue menenangkannya. Tidak apa-apa, katakan saja aturannya. Qian Dalong menjelaskan. Aturannya sangat mudah. Aku melihat kamu seharusnya berada di tahap Transcendence level 7. Kalau begitu dimulai dari level 7 saja. Setiap kali akan bertarung dengan lawan yang berada di satu level di atasmu. Kamu hanya perlu menang 5 babak saja. Muzhan mencoba mencegah. Master, jangan, bersabarlah, jangan gegabah. Namun Lin Yue justru tertantang. Ini adalah tempat judi, tentu saja harus taruhan. Kalau tidak akan membosankan sekali. Qian Dalong menyeringai. Ingin taruhan uang boleh, tapi aturan aku di sini menang 1 babak, keuntungan 1 kali lipat. Dimulai dari 100 juta mutiara reiki. Muzhan kembali protes. 100 juta mutiara reiki? Aturan dari mana itu? Lin Yue menenangkannya. Kepala keluarga Qian ingin bermain, kalau begitu jangan tanggung-tanggung. Ia kemudian melempar sebuah cincin penyimpanan. Ini 10 miliar, seluruh ruangan gempar. Qian Dalong yang terkejut segera memulai pertarungan. Haha, pelayan, cepat simpan semua itu. Hari ini kita kedatangan tamu agung. Zhan Jian, kamu maju babak pertama. Zhan Jian, seorang petarung tahap Transcendence level 7, maju dengan tatapan membunuh. Ia berpikir, dari isyarat mata kepala keluarga, kali ini harus membunuh orang ini. Lin Yue hanya berkata dengan santai, ayo serang, kalau tidak kamu tidak ada kesempatan lagi. Sombong sekali, teriak Zhan Jian sambil menyerang. Namun dengan kecepatan yang tak terlihat, Lin Yue menahan serangan pedangnya hanya dengan 2 jari dan menghancurkannya dalam sekejap. Hanya itu kata yang bisa keluar dari mulut Zhan Jian sebelum ia jatuh tak sadarkan diri. Lin Yue menatap Qian Dalong yang pucat pasi. Muzhan yang menyaksikannya bergumam takjub. Tak kusangka Master Lin sehebat ini. Qian Dalong yang gugup bertanya, mustahil. Kamu bukan tahap Transcendence. Lin Yue menjawab, aku tahap Transcendence atau bukan, kamu sendiri yang menentukan. Kenapa? Kamu ingin mengingkari janji di depan umum? Qian Dalong yang takut kehilangan muka berteriak, konyol sekali. Mana mungkin aku akan mengingkari janji. Cangkong, kamu maju. Cangkong, petarung tahap Transcendence level 9, maju dengan waspada. Baik, aku akan... Namun baru saja ia berkata demikian, sebuah pukulan energi dari Lin Yue sudah berada tepat di depan matanya. Dan begitulah chapter untuk kali ini. Like jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan jejak. Yang mau beliin kopi link ada di deskripsi. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa.